Halo, jumpa kembali bersama saya masih di SM76 Channel. Kabarnya kawan-kawan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan mereview satu barang yang menurut saya multifungsi, yang dibuat sendiri ya. Kita akan mereview tripod yang saya buat sendiri, yang tentu saja buatannya ini dari bahan-bahan bekas ya, yang sebenarnya dapat kita temukan di mana-mana. Kalau teman-teman ingin membuatnya, semoga video ini bisa memberikan sedikit wawasan atau sedikit gambaran kalau seandainya teman-teman ingin membuat sendiri. Namun sebelum lebih lanjut, bagi kawan-kawan yang baru datang di video ini, mohon untuk dukungannya dengan cara subscribe, berikan komentar, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, cara pembuatannya dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa mengikuti video-video selanjutnya dari saya ke depannya. Jadi teman-teman, di tangan saya ini ada satu benda yang mungkin sepintas agak membingungkan modelnya, tapi sebenarnya ini tripod yang saya buat dengan alat-alat yang ada di sekitar, yang fungsinya tentu saja sama dengan tripod pada umumnya. Di pasaran teman-teman, kalau kita membeli tripod khusus untuk kebutuhan berburu, itu harganya saya lihat sekitar 1 jutaan lebih ya. Tentu saja kalau kita membeli barang seperti itu, tentu kita harus merogoh kocek lebih dalam lagi ya. Tapi saya berpikir bahwa di samping memang menghemat anggaran, menghemat biaya, barang-barang bekas yang di sekitar kita ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Memang hanya kita memerlukan sedikit kreativitas untuk bisa mengelolanya, dan membuatnya sedemikian rupa untuk tujuan seperti yang kita mau. Teman-teman, ini tripod yang saya buat dari bahan-bahan bekas. Ini dari tiang kipas angin ya, yang sudah saya sudah rubah sedemikian rupa. Kemudian ini bahan dari pipa, kemudian ini dari bahan baja ringan ya. Fungsinya ini sebenarnya dua fungsi. Di samping untuk kita pakai berburu, misalnya contoh teman-teman ingin berburu, senapan bisa ditaruh di sini ya, seperti ini teman-teman ya, jadi bisa berputar ya. Kemudian di satu sisi juga ini bisa dilepas, kemudian diganti dengan untuk dudukan kamera. Nah, bisa lihat ya. Jadi untuk stand kamera. Jadi kalau sebenarnya teman-teman mau ngevlog dari hutan atau dari tempat-tempat yang ini, jadi bisa untuk untuk stand kamera, bisa juga untuk stand senapan. Ya, oke teman-teman. Jadi tripod itu sebenarnya di dalam satu tripod itu, menurut saya ada tiga unsur yang utama yang ada dalam sebuah tripod. Yang pertama kaki ya, memang namanya tripod biasanya 3 kaki ya. Jenis kaki seperti ini, kaki lipat ini ada berapa macam teman-teman. Ada yang menggunakan lipat biasa tanpa menggunakan fer, tetapi menggunakan pengancing bantu di bawahnya. Tetapi ada juga yang menggunakan fer seperti saya punya ini, ada fernya di dalam teman-teman ya, ada fer. Jadi ketika di ini dia nahan, nggak lentur seperti itu. Yang pertama sistem kaki ya, sistem kaki. Kemudian sistem yang kedua ini sistem naik turun supaya
tripodnya bisa bisa naik sesuai dengan ukuran yang kita mau, ya. Jadi dengan sistem naik turun seperti ini, posisi senapan itu bisa kita atur tingginya, ya. Nah, ini saya bikin juga sebuat ininya teman-teman. Ya. Nah, jadi bisa kita tinggikan seperti ini, ya. Jadi tripodnya bisa lebih tinggi lagi, ya. Jadi yang pertama adalah sistem yang ada di kaki, cara membuka supaya kuat, harus kita ini. Kemudian yang kedua, sistem yang ada di poin yang kedua ini ada sistem untuk bisa menaikkan. Bagaimana dia tetap bisa naik tetapi tidak bisa turun seperti ini. Jadi kita kencangkan. Kemudian yang ketiga, yang di atasnya ini. Ya. Ini dudukan, teman-teman. Ya. Dudukan dari dudukan supaya ketika kita menaruh benda, baik itu senjata atau mungkin handphone, dia bisa tetap bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, bisa berputar, bisa juga memiring ke kiri atau ke kanan seperti ini. Jadi ini sangat bagus. Nah, di samping juga saya tambahkan juga ini untuk dudukan stand kamera, ya. Jadi ketika teman-teman ngevlog di tempat berburu atau tempat hunting, jadi ini sangat bagus sekali, ya. Seperti saya bilang tadi teman-teman, ini adalah bekas tiang atau kaki kipas angin, ya. Kebetulan kipas angin kami patah, ya. Jadi tidak bisa disambung lagi, sehingga daripada dibuang, ini saya manfaatkan. Awalnya dia segi 4 begini teman-teman, ya. Seperti ada di gambar. Kemudian saya lepas, kemudian saya potong, kemudian rancang, ya. Ini menggunakan ini segi 4 ini menggunakan baja ringan, ya, dari bahan baja ringan sehingga agak kuat nahan baut-baut dan juga paku pivot seperti ini, ya. Kemudian ketika kita kaitkan dengan fair, dia bisa bertahan seperti itu, tidak mudah goyah. Sistem kaki yang seperti ini menurut saya lumayan kuat teman-teman, ya. Menahan beban bisa sampai sekitar 5 kg, lumayan kuat, ya. Tergantung pengikatnya ini, paku pivotnya ini harus kuat juga memang, ya. Untuk kita ada paku dari dalamnya, ya, kelihatan fairnya juga teman-teman, ya. Jadi ketika dilipat seperti ini, diluruskan, dia tidak akan tidak akan jatuh kecuali memang kita atur. Nah, kemudian memanfaatkan peninggi dari kipas angin yang memang sudah ada dari awalnya. Ini yang saya suka, sehingga kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya. Nah, bahannya ini juga bahan dari plat besi yang saya pikir walaupun tidak terlalu tebal tetapi lumayan kuat, ya. Lumayan kuat untuk dijadikan tripod. Kemudian atasnya ini teman-teman, ini sambungan yang kedua ini dari bahan pipa PVC. Biasanya ini tempatnya untuk tempat klip air. Kalau teman-teman punya sumur bor atau sumur paling bawahnya itu ada klip untuk penahan air supaya tidak kembali ke sumur, ke air, tetapi tetap bertahan di dalam pipa. Nah, ini saya potong atasnya, kemudian saya jadikan sebagai penjepitnya, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika dilepas ke gini dia longgar, ya, longgar terus naik. Tetapi ketika kita kencangkan, ya, seperti ini, ya, keras, sangat keras, ya. Nah, jadi sangat mantap, ya, menurut saya sangat mantap. Kemudian yang terakhir ini, nah, teman-teman bisa lihat, ini sebagai dudukan senjata yang kita buat. Yang atasnya ini teman-teman dari bahan baja ringan, ya. Baja ringan mudah sekali, hanya kita potong ukuran sekitar 10 cm,
Kemudian saya lapisi styrofoam di sininya, ya, lapisi styrofoam yang warna putih itu. Kemudian dikasih lakban, ya, dikasih lakban sehingga jadilah seperti ini. Jadi dia agak elastis kalau kita menaruh menaruh senapan, ya, di atasnya. Nah, yang kedua, ini semua dari bahan pipa PVC, baik itu ininya yang lengket di baja ini semua dari pipa PVC yang seperti ini, yang saya bakar, diluruskan, bukan dibakar ya, dipanaskan, kemudian dibentuk menjadi seperti ini, ya, sistemnya. Kemudian kita buat dari baut yang agak panjang, kita bentuk sedemikian rupa. Ujungnya ada di sini, teman-teman, dilapisi sedikit pipa aluminium atau ini supaya ketika kita dorong mengencangkan, ya, kencangkan, dia tidak mudah kencang lagi, ya, tidak mudah untuk bergerak. Nah, ini juga sebaliknya, ya, teman-teman bisa lihat. Ini sistemnya untuk mengencang. Ketika diputar ke arah kanan, dia akan mencengkram ke tiang tempat dia duduk, sehingga tidak mudah untuk bergeser ke kiri, berputar ke kiri atau ke kanan, ya. Hasilnya walaupun sederhana, tapi menurut saya sangat berfungsi, bermanfaat, ya. Saya sudah mencobanya untuk menggunakan ini untuk berburu, untuk hunting kemarin, dan karena memang ada bantuan ini, tentu saja target kita lebih sasaran kita ketika kita menembak target itu lebih tenang, tidak goyang. Ketika kita seperti ini kan biasanya tangan kita goyang, ya, tetapi dengan ada bantuan ini, kita menembak target itu lebih fokus dan sangat jarang sekali untuk bisa untuk bisa lolos, ya. Oke, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang ingin memanfaatkan barang-barang bekas di rumah yang mungkin ada seperti ini, silakan dibuat. Sangat murah meriah, tidak hanya membutuhkan kepala ini pipa untuk tempat klepnya, kemudian semuanya ini barang-barang bekas. Ini bekas sapu yang tangkainya dari bahan aluminium. Kemudian saya cuma hanya beli baut dengan 3 fer ini, sisa-sisanya semua barang-barang bekas. Jadi murah meriah tetapi sangat bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan review video tripod ini. Semoga bisa memberikan sedikit informasi bagi kawan-kawan. Kalau teman-teman mampu membuatnya sendiri di rumah, saya pikir teman-teman bisa membuat lebih bagus lagi dari yang saya buat. Mohon maaf masih berantakan, belum saya cat. Bagusnya ini dicat warna agak gelap supaya pemandangannya juga lebih bagus, hasilnya juga lebih bagus. Jangan lupa tinggalkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Salam sukses, salam satu laras.